Assalamualaikum. Ya, ini baru sempat buat tutorial lagi. Nah, di video ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk video sebelumnya, yaitu custom template di Vue 3. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menggunakan routing di Vue 3. Nah, kita akan menggunakan router versi 4. Oke, nah untuk teman-teman yang ingin mengambil source code-nya untuk awal, silakan lihat di deskripsi. Oke, kita langsung saja kita buka codingan kita. Oke, kita bisa lihat di package JSON, kita belum punya Vue router nih. Nah, kita install dulu. Oke, kita install Vue router. Nah, untuk dokumentasinya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ya, router vuejs.org. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat. Kita install. Kita paste, enter. Oke, kita tunggu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Vue router itu apa, nah Vue router ini gunanya untuk kita bisa berpindah halaman. Jadi dia akan mengatur halaman-halaman kita berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Jadi kalau di web biasa ini seperti ahref atau link. Oke, sudah terinstall. Nah, kita bisa lihat Vue routernya kita sudah ada ini. Versi yang kita gunakan ialah 4.2.1 ya. Ini kita bisa close. Oke, nah sekarang kita akan pasang router kita di sebuah folder di src. Kita pasang ya, router. Oke. Lalu kita berikan nama saja di sini index.js. Oke. Nah, lalu yang kita isi yaitu kita import dulu, import. Nah, ada dua yang perlu kita import yaitu create router, oke. Kemudian create web history. Oke, sudah. Lalu kita buat variabel routernya kita, const router. Nah, kita kasih array, yang array isinya di dalam yaitu objek. Nah, objeknya berisi 3 key di dalam yaitu path. Nah, ini kita kasih misalnya path alamatnya tuh gini, slash artinya yang awal. Kemudian name kita berikan nama home. Lalu kemudian komponen. Nah, komponen ini kita kasih nama yaitu misalnya home. Kayak gini, observe. Oke. Nah, kalau kita kasih nama seperti ini home, berarti kita sudah harus import home-nya dulu nih. Di sini ya, ini pack home ini yang kita maksudkan, komponen ini. Import home from. Nah, kemudian kita ke folder pack. Oke. Titik 2, kita keluar, lalu ada pages, kemudian home. Oke. Nah, ini .view saja bisa. Oke, sudah. Nah, kemudian kita pasang yang kedua, yaitu untuk misalnya users. Oke. Lalu name, ini user. Kemudian komponen. Nah, kita gunakan karena ini kan yang kedua nih. Halaman yang kedua kan. Atau bukan halaman awal. Jadi kita gunakan aja lazy loading. Oke. Jadi komponen ini akan di-load atau akan diambil hanya jika path ini dibuka atau path ini dijalankan, maka komponen akan diambil. Oke. Lalu kita perintahkan import. Nah, kita kan belum buat halaman nih. Jadi kita buat dulu halaman. Di sini page users user.view. Oke. Nah, kita coba ya. Di sini kita buat kita buat folder users. Oke. Kemudian kita buat user.view.
Oke, ini filenya. Oh, sorry, ini kayaknya jadi folder. Rename. Oke deh, kita rename aja. Rename users. Oh, sorry. Ini delete. Kita ulang. Kita delete. Oke. Oh ya, tadi sudah benar ya. User.view. Oke. Nah, ini. Oke, tidak ada titik koma. Kita simpan. Kemudian kita misalnya buat folder lagi untuk roles. Lalu kita buat di sini roles.view. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di file user.view kita langsung aja isi ya template HTML view-nya. Ini div A1 user pack. Oke, kita copy. Lalu kita ke roles. File roles.view kita paste. Di sini kita ganti roles pack. Oke, sudah. Kita ke index.js. Kemudian ini kita copy juga. Nah, lalu di sini kita kasih nama roles. Kemudian ini roles. Lalu ini roles dan ini juga roles. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita export. Oh, belum export. Kita ini dulu. Create ya. Cons router. Create router. Oke. Kemudian history. Create web history. Oke. Kemudian di sini routes. Oke. Nah, sorry ini salah. Ini variabelnya routes. Nah, seperti ini. Oke, ini kita close. Nah, setelah ini kita export default router. Oke. Jadi yang pertama kita import dulu create router dan create web history dari kelas view router. Sudah. Lalu kita ambil halaman pertama. Jadi langsung loading kita. Saat pad ini kita panggil. Nah, teman-teman bisa juga gunakan komponen di sini lazy loading, nggak masalah ya. Nah, lalu kita punya ada ini 2 buah pad lagi router yaitu users dan roles. Nah, sudah untuk index.js. Nah, sekarang kita pasang index.js kita nih di file main.js. Oke. Nah, jadi kita buat import router. Nah, from router. Oke. Seperti ini. Nah, ini otomatis dia sudah membaca index.js seperti ini. Hanya nggak perlu ditulis lagi nih. Karena kita kasih nama index.js. Jika teman-teman berikan router ini namanya selain index, nah maka teman-teman perlu tulis di sini secara manual ya. Oke. Kemudian di sini kita ganti aja ya. Modelnya bukan kayak gini, kita buat cons app lalu kita ini kita cut aja. Oke, kita cut di sini. Nah, sudah, lalu kita app.use gunakan router. Oke, sudah. Lalu app-mount id up. Oke. Nah, selesai. Pengaturan router kita sudah selesai nih. Nah, selanjutnya kita terapkannya gimana? Ya, kita terapkannya kita ke app.view.
Nah, lalu kita rubah saja atau kita pasang di mana halaman ini mau dirubah nih. Nah, kan di sini nih, di pack content kan. Oke. Nah, kita contohkan di sini dulu ya. Jadi kita langsung aja nih, pasang di sini router view kayak gini. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita buat linknya nih. Ini kan di app. Nah, linknya itu di sidebar ya. Kita cari sidebar. Oke, layouts, sidebar. Nah, di sini. Nah, lalu ahref ini kita ganti aja nih. Oke, kita ganti ya. Kita ganti jadi router link to. Nah, ini tuh kemana nih? Kita buat ke pet ini ya, rules kayak gini. Nah, lalu di sini kita tutup router link. Oke. Kemudian ini juga router link to users. Oke, ini kita delete. Lalu kita buat di sini router link. Oke, kita simpan. Nah, kita coba cek. Kita refresh. Oke, ada error. Kita cek. Letting pad in raw location. Nah, kita cek source code. Ini tidak ada masalah. Kita cek index. Oke, sorry. Ini harus function create web history. Nah, ini kita kasih spasi aja. Oke. Ya. Oke. Oke, aman ya. Sudah. Nah, kita coba rules. Oke, ini dia mau nih. Cuma ya template-nya beda ya. Nah, user rules kita coba perbaiki. Kita ke home. Kita ambil nama kelasnya. Oke, lalu kita ke roles. Lalu kita simpan, kemudian ke users. Lalu kita paste di sini, simpan. Oke. Nah, roles pack, user pack. Oke. Ya, untuk footernya teman-teman ini ya, tinggal sesuaikan mau dibuat fix di bawah atau tetap begini saja, nanti menyesuaikan tinggi dari ini ya, dari halaman konten. Nah, itu silakan diatur CSS-nya. Bisa langsung di komponen footer ya. Nah, sekarang kita lihat masalahnya kalau kita refresh seperti ini. Oke, lalu kita klik ini, roles. Nah, yang aktif dua-dua nih. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, kita atasi dulu. Nah, caranya, oke, kita inspect elemen dulu. Kita lihat ini aktifnya di mana ya. Oke, ini body, div, ke sini top nav right kolom. Nah, di sini ini ya. Area ini sidebar. Nah, ini ada. Oke, ini setting. Nah, ini ada LI roles dan LI user. Untuk roles dan user. Nah, jadi jika kita klik di sini untuk roles, kita bisa lihat yang aktif kelas apa nih. Oke, kita klik roles. Nah, muncul kelas aktif. Lalu untuk kelas di users, link users, nah hanya current page. Jadi current page ini kayaknya kita harus hapus nih. Oke. Jadi kalau kita klik lagi, nah
Oke, kelas aktifnya sudah tidak aktif nih. Oke, roles, klik roles. Nah, users. Nah, user yang aktif kan? Oke, begitu ya. Jadi kita matikan nih bawaan dari template-nya yang JavaScript, jQuery-nya untuk mengaktifkan menu-menu ini. Nah, kita aktifkan, kita buat saja dari Vue.js. Oke. Karena kalau dari template-nya, kalau kita klik satu kali, ini dianggap aktif. Lalu kalau kita klik lagi, kita klik, nah sudah nggak aktif. Padahal ini harusnya tetap aktif nih. Oke. Nah, kita bisa ke indeks HTML. Oke, lalu kita setting untuk custom JS-nya ini. Kita bisa klik di sini. Oke, sorry. Kita ke ini aja. Ini folder public custom JS di sini. Nah, teman-teman bisa cari bagian ini, cek aktif menu ini. Oke, tapi karena di sini template-nya dia gunakan custom min.js, bukan custom.js ini ya. Bukan ini, tapi dia pakai yang ini, min.js. Nah, kita bisa klik di min.js. Lalu di sidebar ini, oke, yang sidebar, footer, sidebar menu. Oke, ini ya. Ini memang agak sulit dibaca nih. Coba kita kasih format dokumen. Nah, sudah rapi. Kita sekarang coba cari sidebar menu ya. Oke. Nah, ini. Oke. Sidebar menu aktif. Oke, sidebar menu. Nah, ini ya. Parent, current page, lalu aktif. Jadi kita matikan dari mana nih? Ini parent. Oke, sampai sini. Nah, sampai add class aktif dari sini ya. Kita kasih comment. Oke. Nah, seperti ini sudah. Oke, jika sudah, kita bisa back. Ini kita close. Kita refresh. Oke, sudah nggak ada ya. Nih. Kita klik. Nah, kita klik lagi. Nah, ini kan yang dari aktif yang bawaan JS ya. Berarti kita cek lagi yang sidebar. Nah, ini menu toggle. Aktif, SM ini aktif. Remove class aktif. Nah, dia nambah kelas aktif nih. Find, add class aktif, remove class aktif, small. Oke, jadi ini kita kasih apa ya? Mati aja ya. Coba add class. Jangan remove class. Berarti menu toggle. Ini menu toggle kita nggak usah ya, nggak usah pakai. Kita coba kita matikan. Sidebar menu ini.
Oke oke oke, ini ya, yang di atas ini kayaknya ya. Ini memang nih, wah kebanyakan nih. Hmm, remove class, aktif LI, ini yang Ahref, kalau ini yang sidebar menu, oke, bukan ya, yang ini kayaknya, yang untuk Ahrefnya nih, kalau ini ya ini slide down, nah berarti ini aja. Coba kita komen lagi, simpan, oke, refresh, kita klik, klik, oke masih ya. Kalau gitu kita coba ini, hmm, ya coba kita ini, komen, nah ini nggak jalan nih, jadi nggak jalan, berarti kita kembalikan, ini add class aktif. Oke, jadi coba enter, ops, oh ya dia sudah nggak mau ya, tapi nah ini drop down-nya kita nih jadi error nih. Hmm, kita coba cek, kita kembalikan aja nih, kasih uncommon. Oke, kita refresh lagi. Nah ini udah mau aktif, oke. Berarti yang ini ya. Hanya kita jangan kasih remove saat dia diklik lagi nih. Ini kan kita remove class aktif nih. Jadi kita nggak usah remove. Oke, coba kita hapus remove. Oh nggak usah hapus, kita kasih uncommon aja ya. Ini, oke, kita simpan. Oke ada error, kita coba ini aja. Oh ini error ya. Oh sorry, ini ya. Nah gini, oke coba kita cek. Nah, kita refresh dulu. Oke ada, terus, nah masih. Toggle class, remove class. Coba kita kasih remove class juga. Oke, seperti ini kita refresh. Oke, masih mau. Terus coba kita cek inspect elemen lagi. Oke, LI class nggak ada ya. Oke, rules aktif. Klik. Terus aktif. Klik. Terus aktif. Users aktif. Terus aktif. Klik. Hilang ya. Aktifnya hilang. Oke. Berarti mana ya? Remove, oke ini ya, remove class aktif nih. Jadi ini kita nggak usah, coba kita hapus. Ya kita hapus ya. Coba kita refresh. Nah, dia mau nih. Oke, oke sudah mau ya. Jadi seperti itu untuk penanganan ininya ya, rules atau menu aktif dengan jQuery seperti ini. Nah, jadi ini kita kembalikan dulu. Kita kasih command ya, ini gini biar nanti kita bisa
kembalikan kalau kita mau pakai. Oke, sudah. Nah, kita close ini. Oke, ini dari jQuery-nya nih. Kalau kita pakai dari view-nya, berarti kita ke index.js di routernya di sini. Lalu di bagian root sini kita kasih aja link active class aktif. Oke. Nah, jadi jika kita tidak pakai dari JS, JS-nya mana ya? Ini custom.js. Oke. Ini kan add class aktif nih, kita nggak usah. Contohnya ya, kita nggak usah pakai dari sini. Oke, begini aja. Ini juga kita nggak usah pakai add class-nya, nggak usah pakai dari jQuery. Oke, sorry. Oke, sudah. Nah, ini kita close dulu. Lalu kita coba refresh. Kemudian kita rules. Nah, dia nggak mau kan? Oke, kita coba cek inspect element. Oke, lalu kita coba ke rules. Oke, nggak ada ya. Kelas aktif. Oh, ini. Nah, dia di ini nih. Di ahref-nya ini. Oke, kelas aktifnya nih. Di router link. Bukan di bagian LI sini. Sedangkan template-nya akan disetting di level atau di elemen LI. Oke, bisa dilihat ya. Ini kelas aktif. Kalau kita klik user. Nah, router link-nya nih jadi kelas aktif di sini. Nah, jadi kita bisa akali dengan kalau kita tidak ingin pakai dari ini ya, dari jQuery, kita gunakan aja atau kita buat seperti ini di sidebar. Oke, yang LI ini kita buat seperti ini, class. Kita binding, ini binding class-nya. Lalu kita buat root path sama dengan misalnya roles kayak gini. Oke, sorry. Nah, ini kita buka dengan kurung kurawal. Ya, kurung kurawal. Lalu kita akan buat di sini aktif. Nah, jika ini root path-nya ini sama dengan roles. Root path sama dengan roles. Oke, kita coba simpan. Dan kita coba refresh dulu. Kita klik roles. Oke, ada ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ke user, nah user mati, roles ada. Kita klik lagi. Oke, enggak berubah ya, enggak mati. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena elemen LI yang mendapatkan kelas aktif, jadi kita biarkan aja di index.js ini, kita nggak usah pakai. Oke, kayak gini aja. Nah, selanjutnya sidebar.view-nya kita di LI sini, kita kasih kelas. Oops. Ini kita copy saja. Ini users. Oke. Kita simpan. Oke deh, ini kita format dokumen biar rapi. Oke, sudah. Kita simpan. Lalu kita coba refresh. User roles. Nah, ini kita close. Roles, user, roles. Oke. Jadi kalau di sini roles, kita refresh. Nah, menu aktifnya masih ada ya. Oke, itu untuk menangani menu aktif dengan Vue.js. Jadi teman-teman harus tahu
kelasnya yang aktif seperti apa, tinggal lihat di elemen konsol di sini, inspect elemen ya. Nah, teman-teman lalu lihat dia punya kelas. Jika aktif seperti apa, nah tinggal sesuaikan aja ya. Oke, nah kita sudah selesaikan mengenai halaman router link. Oke, sudah bisa ya berganti halaman. Nah, sekarang kita ingin membuat halaman login nih. Nah, halaman login kan biasanya itu terpisah dari template utama kan atau template admin. Dia punya template tersendiri, misalnya seperti itu. Nah, untuk menangani hal itu kita bisa gunakan nested root atau root bertingkat ya. Jadi di dalam root ada roots lagi. Oke, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Kita bisa lihat di mana ya? Ini nested root. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi jika kita lihat di diagramnya ini, nah nanti kita bisa buat seperti ini nih. User, ini ID-nya, lalu ini komponen yang berada di bawah root user. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kita kembali. Oke, langsung aja kita buat ya. Kita ke index.js. Nah, ini kita close orders ya. Kita hapus semua. Udah. Lalu kita coba buat aja dulu halaman login. Oke, jangan lupa kita buat di sini folder out. Oke. Lalu file login.view. Oke, kita buat template-nya login. Oke, gini aja. Kita kembali. Nah, lalu nanti kita punya file yang ini. Oke, ini kan ibarat kita sudah masuk ke halaman ya. Jadi kita bisa buat sebuah root utama. Kita kasih nama page-nya itu. Oke, gini aja. Lalu name kita kasih nama page ini. Kemudian atau gini aja ya. Home. Oke. Lalu komponen kayak gini. Komponen home. Kemudian children. Nah, ini kita paste semua ke dalam children. Oke, sudah. Oke, ini kita ganti aja ya. Kita kasih page name-nya, lalu komponennya kasih page juga. Kemudian kita buat di sini lagi satu page untuk redirect ini ya ke home kayak gini. Nah, ini di sini kita kasih home aja. Home. Oke. Lalu kita bisa ini ya, load komponennya juga di sini untuk halaman back.view. Ini back. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita coba buat backnya dulu. Ini kan home nih. Nah, kita buat sebuah file namanya back.view. Nah, nanti di back.view ini yang kita pasang navbar. Jadi template untuk halaman admin, nah itu dipasang di back ini. Jadi di app.view ini kita masukkan aja, kita copy ya, copy, kita paste ke back.view sini. Oke, seperti ini. Udah ya.
Nah, hanya kita perlu sesuaikan apakah .view-nya sudah ada. Ini ya, components. Ya, coba kita cek. Sudah ada ya. Oke, ini baru ada. Berarti titik 2. Oke deh. Nah, gini. Baru dapat ada sidebar. Jadi kita edit. Oke. Sorry. Ini home ya. Back home. Oke, home nggak perlu. Ini kita hapus. Oke. Nah, sudah. Nah, lalu di app.view. Nah, yang ini kita bisa kasih template aja, ini kita hapus. Template-nya kita juga hapus. Lalu kita bisa buat router view seperti ini. Oke, sudah. Nah, jadi ketika aplikasi pertama kali dibuka, nah maka yang akan dijalankan kan ini app.view. Nah, jadi ya udah dia tinggal ambil index.js yang mana nih? Children-nya mana nih? Nah, kayak gitu ya. Oke, nanti kita coba. Ini pack.view sudah. Oke, silakan kalau teman-teman mau ini ya, mau rubah, mau buat pisahkan lagi untuk komponennya, komponen profile misalnya, profile navbar. Nah, silahkan. Nah, di latihan ini kita pakai aja seperti ini di app.view. Oke, nah lalu sekarang kita coba ya. Sudah aman. Aman login. Oke. Kita coba cek ke fight. Nah, lalu misalnya kita login. Oke, halaman login ya. Jadi sudah tidak ada template-nya nih. Jadi template-nya kita sudah bebas mau gunakan template seperti apa. Kita ambil dari mana, dari internet juga boleh. Nah, nanti kita custom ya. Jadi jika kita buka untuk halaman home-nya, halaman pack-nya, kita enter. Nah, seperti ini. Dia sudah masuk home pack. Oke. Saya direct ke home ya. Lalu kita ke rules. Nah, users, oke, jalan semua ya. Nah, jadi jika kita gunakan nested root, nah maka kita akan bisa menggunakan namanya ini ya, autentikasi routes. Jadi jika ada login atau autentikasinya true, bernilai true, maka masuk ke halaman ini. Oke. Jadi bisa juga kita katakan di sini name-nya nih secure, keamanan. Ya bebas ya, atau autentikasi boleh dinamakan apa. Nah, lalu jika tidak ada, kita ke pet login atau ke pet register. Oke, demikian latihan kita untuk membuat halaman template dengan routes di Vue.js. Di video berikutnya kita akan bahas mengenai keamanan routes. Jadi jika ada login, maka kita direct ke halaman home. Jika belum ada login atau autentikasinya masih false, kita direct ke halaman login. Tidak boleh masuk ke halaman admin seperti ini ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.